Jadilah kehendakmu Tuhan atas diri kami, Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Yesusku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua oleh karena kebaikan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Supaya kami dapat supaya kami memberikan supaya kami bersekutu dengan Yesus supaya ibadah kami dan perbuatan kami tidak sia-sia Tuhan Yesus, tapi semuanya Tuhan Yesus dengan harapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kembali kita bernyanyi dari lagu pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
pergi dariku, namun kasih setiamu tak pergi dariku, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita ganti pujian kita kembali dengan lagu pujian Oleh Darah Anak Domba. Haleluya. Haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Haleluya.
tantangan mengalahkan kamu yakin kuat. Janganlah janganlah kesukaranmu, tantangan mengalahkanmu, namun yakin kuasa salibnya akan sanggup. Dari awal. Janganlah sukaranmu, tantangan mengalahkan, namun yakin kuasa salibnya akan sanggup. Janganlah sukaranmu, tantangan mengalahkan, namun yakin kuasa firman-Nya akan sanggup. Berakar dan bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Biarlah Tuhan bekerja dalamku, kau akan melihat kasih-Nya. Janganlah kesukaranmu, tantangan mengalahkanmu, namun yakin kuasa salibnya akan sanggup. Janganlah kesukaranmu, tantangan mengalahkan, namun yakin kuasa Nya akan sanggup. Berakar dan bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Biarlah Tuhan bekerja dalamku, kau akan melihat kasih-Nya.
kita dikawal. Kesukaranmu, tantangan mengalahkanku, namun yakin kuasa salibnya akan sanggup. Janganlah kesukaranku, tantangan mengalahkanku, namun yakin kuasa firman-Nya akan sanggup. Berangkat dan bertumbuh, berbuat dalam Kristus. Biarlah Tuhan bekerja dalammu, kau akan lihat kasih-Nya berangkat. Berangkat dan bertumbuh, berbuat dalam Kristus. Biarlah Tuhan bekerja dalammu, kau akan lihat kasih-Nya. Kau akan lihat kasih-Nya. Kau akan lihat kasih-Nya. Kau akan lihat kasih-Nya. Haleluya, kami serahkan kepada Ibu Alfira. Shalom. Shalom, sis. Mari kita duduk bersama, satukan hati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Dalam ibadah doa puasa kita pada malam ini, Ya Bapa di sorga, urapi bibir mulut lidah hamba, agar hamba bisa mewartakan firman-Mu, menanamkan firman-Mu di hati kami. Biarlah seperti lagu tadi, iman kami bertumbuh dan berbuah akan buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi surat terbuka Kristus yang memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami, dan orang-orang yang melihat kehidupan kami bisa bertobat dan hidup baru di dalam kasih kuasa-Mu. Biarlah jiwa-jiwa dimenangkan ketika mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Firman kita pada malam hari ini bertema bertekun dalam pengharapan. Khususnya bertekun dalam pengharapan di akhir zaman ini. Ini saya ambil tema ini karena memang di akhir zaman ini kita mengalami masa-masa kesulitan, kesukaran, sehingga kita jangan kehilangan harapan. Kita harus tetap bertekun dengan pengharapan. Karena kalau kita kehilangan harapan, maka kita akan otomatis juga kita bisa kehilangan iman kepada Tuhan. Maka mari kita sama-sama membuka di firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 23. Di situ firman Tuhan berkata, marilah kita
teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi dari firman ini saya ambil sebuah contoh, ada seseorang yang tergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu ada sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari seperti musibah, bencana. Karena itu tugas kelompok ini. Ada yang pernah berkata dari kelompok ini yang bertugas itu pernah berkata, jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan. Dari kata-kata dari kelompok SAR ini yang bertugas untuk menangani musibah dan bencana ini, itu kita bisa mengartikan bahwa seseorang yang tersesat itu tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapat pertolongan. Jika berhenti karena macam seperti capek atau lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah, bahkan akan berbaring. Dan jika itu terjadi, maka biasanya kan tanah bisa menyerap panas tubuh, dan bisa juga kita meninggal karena kita kepanasan, terbakar, terus juga kelaparan, bisa terjadi seperti itu. Dan ini juga sering ditemukan di kelompok-kelompok pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk atau tertidur beristirahat, padahal hanya tinggal beberapa ratus meter ke depan mereka bisa tiba ke perkampungan penduduk dan penduduk bisa memberi pertolongan. Jadi dalam cerita ini kita bisa mengambil suatu makna, yaitu jika kita ingin mendapatkan pertolongan, maka seharusnya kita tidak boleh berhenti, tapi kita harus tetap berjalan walaupun pelan, tapi kita tetap berjalan sampai kita mendapat pertolongan di tempat tujuan yang kita tuju seperti rencana yang di awal. Maka untuk kehidupan kita, seperti kehidupan kita sekarang, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan kita anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang, dan sekarang ini memang kita sedang mengalami masa-masa sukar di akhir zaman. Jadi untuk perjalanan kita ini yang dalam keadaan di akhir zaman ini, itu kita perlu melihat kembali firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Itu tertulis bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Demikian firman Tuhan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa masa ini adalah hari-hari terakhir, masa-masa sukar, maka untuk situasi dan kondisi di dunia ini yang pastinya itu semakin buruk, dia tidak akan kembali ke normal lagi. Dia akan semakin buruk, dan karena semakin buruk pastinya kita tahu akan meningkatnya kejahatan. Terus untuk moral juga menurun, untuk nilai-nilai moralnya juga menurun, terus kehidupan juga akan semakin sulit dalam hal keuangan, terus dalam sandang pangan, semuanya akan sulit. Lalu untuk kesehatan juga semakin menurun,
dan kesehatan juga akan semakin kesejahteraan, khususnya untuk terpenuhinya segala kebutuhan kita juga akan semakin sulit dan semakin menurun untuk kita bisa memenuhi. Dan juga dari akhir zaman ini juga terjadi banyak penyesatan yang makin banyak. Di akhir-akhir ini kan kita lihat penyesatan juga semakin banyak. Seperti munculnya nabi-nabi palsu, terus pengajaran-pengajaran yang sesat, yang sudah di luar firman Tuhan, seperti yang kita saksikan sendiri di banyak medsos itu, banyak mereka bernubuat yang di luar firman Tuhan. Dan nubuatan-nubuatan itu juga kita lihat sendiri banyak yang tidak terjadi karena memang mereka bernubuat palsu. Jadi itulah kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini yang semakin sulit. Maka untuk itu kita harus perlu adanya pengharapan di hati kita. Pengharapan sehingga timbul iman. Timbul iman karena kalau kita dalam keadaan yang semakin sulit, lalu kita pun hilang harapan, maka kita akan kehilangan iman juga kepada Tuhan. Karena ketika mengalami goncangan di kehidupan yang saat ini, di masa sukar ini, kita harus tetap bertekun dengan pengharapan, sehingga iman juga tetap ada, tetap kuat. Maka kita akan bisa tetap berjalan dalam masa-masa sulit ini. Kita tetap survive, kita tetap bertahan, sampai pada kesudahannya, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi kita harus tetap berjalan. Seperti firman Tuhan juga mengingatkan kita di Injil Yohanes juga bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi kalau untuk di masa-masa akhir zaman ini, kita harus ingat bahwa kita jangan memberi celah kepada iblis. Untuk iblis itu kan pencuri, kita jangan memberikan celah kepada pencuri untuk datang membunuh dan membinasakan kita. Melainkan di masa-masa sulit ini, kita harus tetap kuat, jangan memberi celah kepada iblis. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus itu ada kelimpahan, ada hidup yang berkelimpahan. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Di situ ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi untuk firman Tuhan ini mengingatkan kita seperti itu. Jadi kita jangan memberikan celah kepada iblis dengan kehilangan harapan. Kalau kita sudah kehilangan harapan, kita bisa memberi celah kepada iblis. Karena di saat kita kehilangan harapan itu akan timbul putus asa, ingin bunuh diri, dan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi usahakan kita tetap kuat, bertekun dengan pengharapan, sehingga timbul iman yang kuat untuk berharap bahwa Yesus itu datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terus kita pun akan memperoleh kegenapan janji Tuhan, bahwa pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, dan Allah sanggup untuk menepati janji yang diberikan kepada kita. Dan inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Ini bisa kita lihat di Roma pasal 5. Di Roma pasal 5 ayat 5. Mungkin Nova bisa baca, Pak.
Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi seperti itu, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia sanggup untuk menepati janji yang diberikannya kepada kita. Dan inilah pengharapan yang kuat. Ada juga tertulis di Ibrani pasal 6 ayat 19. Di Ibrani pasal 6 ayat 19. Mungkin si Santi bisa baca. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Amin, haleluya. Iya, jadi pengharapan itu seperti itu. Kita harus tetap kuat dalam pengharapan. Karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan sanggup menepati janji yang diberikan. Bertekun itu, kita bertekun dalam pengharapan itu artinya kita tidak boleh goyah. Kita pegang harapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan. Lalu bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Itu yaitu pertama, kita bisa baca di firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Yaitu kita bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini, itu karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberi kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Contoh jemaat di Makedonia. Itu adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Seperti kita juga jemaat Garda, kita jemaat Garda Kristen yang ada di grup kita ini, kita juga menjadi salah satu contoh jemaat yang bersukacita. Kita selalu penuh semangat, penuh sukacita, sekalipun sekarang kita di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti Sis Anugerah selalu bilang, ayo semangat, ayo semangat. Nah, itu kan salah satu bentuk dari sukacita, walaupun kita hidup di tengah kesulitan. Selalu ada pengharapan. Ada juga di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Di situ 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2 tentang pengharapan, bersukacita dalam pengharapan. Di situ tertulis, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang berharap padanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan ingin memperkenalkan diri-Nya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah
menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Seperti di Daniel pasal 11 ayat 32, itu tertulis, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, seperti kita mengenal siapa Allah kita. Allah kita itu sanggup untuk memenuhi janji-janjinya kepada kita. Jadi kalau kita mengenal Allah kita yang seperti itu, maka kita tetap kuat, tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, kita bersuka cita. Ini saya mau kasih sedikit contoh hidup saya. Walaupun saya dalam kesulitan, tapi saya tetap bersuka cita dalam pengharapan. Itu yaitu ketika anak saya kalau sakit, itu saya tetap bersuka cita. Walaupun saya sedikit khawatir, saya tetap bersuka cita. Saya berdoa, tetap berharap, berserah. Dan di saat itu saya tahu bahwa Allah yang saya kenal itu sanggup untuk melakukan mujizat, memenuhi janjinya untuk melakukan mujizat, agar asal saya tetap berserah. Saya tetap berserah dan tidak kehilangan iman. Maka di situ saya menemukan sukacita, walaupun sukacita itu dalam bentuk yang lain, yaitu saya masih menunggu kesembuhan anak saya, tapi setelah anak saya sembuh, saya akan lebih bersukacita lagi. Dan itulah, dari situ saya bisa mengenal siapa Allah saya. Dan untuk yang kedua, seperti yang tertulis di Roma pasal 12:12, yaitu sabar dalam kesesakan. Untuk sabar dalam kesesakan ini ada contoh seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Itu kan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, sementara tidak memberi hasil seperti yang diharapkan. Dia masih tetap juga sakit perdarahan. Namun ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar tentang segala pekerjaan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, iman dan pengharapan wanita ini, perempuan ini, akan kesembuhannya mulai muncul dalam dirinya. Dan muncul pengharapan dalam dirinya. Karena dia mendengar bahwa Yesus itu akan melewati daerah tempat tinggalnya. Maka iman dan pengharapan itu seketika itu juga menjadi nyata dan menjadi terbukti ketika dia menyentuh jubah Yesus. Dia menyentuh jubah Yesus dan dia pun sembuh. Maka dari sini wanita itu membuktikan bahwa pengharapannya tidak sia-sia dan imannya itu kepada Tuhan Yesus juga tidak sia-sia. Sehingga apa yang dia harapkan dalam kesabarannya, dalam kesesakannya selama menderita sakit 12 tahun itu, terbukti dia sembuh. Dia sembuh karena kesabaran di dalam kesesakannya itu yang dialami oleh wanita yang menderita selama 12 tahun sakit perdarahan. Maka mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah, di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ini ada di Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Maka tujukanlah mata kita kepada Yesus yang memampukan kita untuk sabar dalam masa sulit, untuk sabar dalam masa kesesakan. Teristimewa untuk masa-masa kesesakan di saat-saat sekarang ini, di hari-hari ini, yang sudah kita rasakan bersama-sama.
kita merasakan bersama-sama bahwa sekarang memang kita dalam masa-masa sukar, namun kita harus sabar dalam kesesakan seperti wanita yang mengalami mujizat sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dia mengalami kesesakan, namun dia tetap sabar dalam pengharapan, bertekun dalam pengharapan, dan semuanya itu menjadi nyata saat dia bertemu Yesus. Itu karena dia sabar dalam kesesakan, sehingga dia bisa bertemu Yesus. Jika dia tidak sabar, maka pasti dia tidak akan sembuh. Selanjutnya, yang dari Roma pasal 12, ayat 12 ini juga tertulis bahwa bertekun dalam doa. Di dalam pengharapan itu juga kita harus bertekun dalam doa. Di dalam pengharapan itu bertekun dalam doa. Ini ada firman Tuhan juga tertulis di Matius pasal 7 ayat 7. Bertekun dalam doa itu ada tertulis di Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, kata cari, kata ketok, ini maksudnya kita meminta secara terus-menerus. Karena kan namanya mengetok. Mengetok pastinya ketoknya kan tidak satu kali. Ketika kita bertamu ke rumah orang, kan tidak, kita mengetok rumah orang kan tidak mungkin satu kali. Pastinya kita ketoknya 2-3 kali sampai tamunya, sampai tuan rumahnya keluar. Begitu pula ketika kita berdoa, kita mengetok hati Tuhan, kita mengetok pintu hati Tuhan itu dengan berulang-ulang kali kita bertekun berulang kali meminta secara terus-menerus pada Tuhan sampai bisa menghasilkan sesuatu, sampai bisa terjawab doa-doa kita. Karena itu maka kita harus berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Itu yang harus kita lakukan. Seperti contoh tuh seorang janda dalam perumpamaan yang dalam seorang janda yang dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu bahwa ada janda yang terus-menerus minta pembelaan dari hakim. Itu dia datang di hakim, terus dia minta pembelaan dari hakim, dia selalu datang terus kepada hakim itu. Dia tidak takut juga dengan dia, dan hakim ini merasa bahwa janda ini kan terus-menerus meminta kepadanya. Maka hakim ini merasa seperti terganggu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membela janda ini. Dan itulah kita kalau kita terus-menerus bertekun. Bertekun untuk meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membenarkan kita karena kita ini adalah orang-orang pilihannya. Jadi kita sebagai orang-orang pilihan itu kita harus tetap tekun berdoa. Tekun berdoa sehingga Tuhan bisa membenarkan kita. Karena kekuatan doa ini tidak hanya menghasilkan jawaban doa, tapi juga bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Karena selain semakin banyak berdoa, kita menemukan jawaban doa. Di dalam semakin banyak berdoa juga, kita akan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Semakin intim dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi, keintiman kita itu akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita semakin intim berhubungan dengan Tuhan Yesus dalam doa, maka dengan sendirinya kita akan dirubah. Tuhan Yesus merubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itulah kita akan sampai pada apa yang kita harapkan, yaitu ketika kita bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam doa,
maka kita juga akan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita serupa dengan Kristus, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi berkat. Sebagaimana Rasul Paulus juga menulis, Rasul Paulus juga ada menulis dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 14. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Bisa saya minta Nova baca. Roma pasal 5 ayat 3 Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. 3 sampai 4. Iya. Juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Amin. Jadi begitu. Jadi kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Seperti di masa-masa sukar, seperti saya juga ingin memberikan sedikit kesaksian saya bahwa di masa-masa sukar di akhir zaman ini, ketika saya melihat bahwa banyak terjadi seperti banyaknya penyakit, penderitaan, itu yang dialami itu, saya semakin tekun berdoa. Dan ketika saya semakin tekun berdoa, saya juga bukan hanya berdoa, saya berpuasa. Ketika saya berpuasa itu, waktu itu sekitar di tanggal 14 Desember 2021, ya 14 Desember 2021, itu saya mimpi. Ketika saya berpuasa itu saya mimpi Tuhan Yesus datang kepada saya, itu dalam penglihatan mimpi saya. Itu Tuhan Yesus minta saya bertobat. Tuhan Yesus minta saya bertobat, dan Tuhan Yesus seperti begini kata Tuhan Yesus, bertobat anakku, hiduplah sungguh-sungguh dengan firman-Ku. Dari situ saya kaget dan saya menangis yang seperti menangis yang merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saya menangis sampai terbangun, dan sewaktu saya terbangun itu saya rasa ternyata saya ini mimpi. Saya pikir benar, ternyata saya mimpi. Dan saya langsung berdoa, saya bilang, Tuhan ini kira-kira apa? Kira-kira ini maksudnya apa? Dan itu saya renungkan, dan saya sharing ke saudara saya. Dan akhirnya saya diajak ke seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang Kristen. Lalu di situ saya diperkenalkan dengan firman Tuhan. Dari situ saya merasa bahwa pasti inilah yang Tuhan maksud, bahwa saya harus bertobat dan ikut firman. Dan dari situlah saya timbul keyakinan, iman. Dari situlah saya meninggalkan agama saya yang dulu, agama leluhur saya itu, dan akhirnya saya ikut firman, dan sampai sekarang saya tetap berjalan dalam firman. Amin. Ya, dan saya juga sudah dibaptis selam tanggal 18 April. Ya, 18 April 2022 itu juga saya sudah dibaptis selam.
Dan saya merasa damai sukacita. Di situ saya damai sukacita, saya menangis. Saya bilang, aduh Tuhan sudah menuntun saya sejauh ini. Walaupun pelan, tapi pasti. Walaupun saya rasa ini kayak sudah telat. Di umur saya yang sudah sebegini, baru saya bisa mengenal firman yang sesungguhnya. Saya bisa hidup dengan firman yang sesungguhnya. Ternyata hidup dengan firman itu seperti ini. Tidak lagi mempercayai doktrin atau ajaran-ajaran manusia. Saya benar-benar dengan firman. Jadi saya merasa bahwa itulah mungkin hasil dari ketekunan saya, kesabaran saya di dalam kesesakan, maka Tuhan kasih jalan yang seperti itu. Dan di dalam kesesakan itu saya tidak kehilangan harapan. Saya percaya bahwa suatu saat rencana Tuhan akan indah pada waktunya dalam hidup saya. Tidak mungkin hidup saya ini hanya seperti ini. Karena saya ini kan kadang-kadang sudah putus asa, kayak seperti tidak ada jalan keluar dalam hidup saya. Kayak macam kalau saya punya masalah, kadang saya putus asa. Tapi saya tidak sampai ke hal-hal yang seperti okultisme itu, tidak. Itu tidak. Saya selalu berserah. Tapi akhirnya Tuhan membawa saya untuk seperti ini, mengenal firman. Jadi saya sudah lahir baru, sudah 1 tahun saya lahir baru. Maka dari pengalaman inilah yang tadi waktu saya doa minta tuntunan Tuhan untuk saya membawa firman, saya minta doa dan Tuhan bisikan ke hati saya bahwa Tuhan taruh di hati saya nanti bawa tentang pengharapan, bertekun dalam pengharapan karena dengan itu engkau sudah bisa bersyukur, engkau sudah bisa menjadi alat untuk bisa mewartakan pada orang lain bahwa di saat sulit, di masa apapun engkau tetap kutuntun, asal jangan lari daripadaku, jangan lari dari firman. Maka dari itu inilah yang bikin saya buat judul seperti ini. Judulnya bertekun dalam pengharapan. Ini berdasarkan kesaksian saya dan tadi juga karena saya sudah doa minta Tuhan kasih rema buat saya, bahwa saya kasih tema untuk ini saja, bertekun dalam pengharapan. Supaya saya bisa menjadi surat terbuka Kristus pada semua orang, bahwa di saat saya tidak meninggalkan Tuhan, di saat saya masih punya harapan, saya punya iman, maka di situ saya akan bisa tetap tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak sia-sia. Dan Tuhan akan menolong. Dan bentuk pertolongan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya seperti saat ini. Saya sudah mengenal firman. Dan itu adalah sukacita yang luar biasa untuk saya. Amin. Amin. Haleluya. Maka marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Haleluya. Amin. 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 Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan kiranya firman yang Engkau sampaikan ini tidak sia-sia, tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman yang Engkau sampaikan ini akan berbuah-buah roh dan memenangkan banyak jiwa bagi Engkau, Amin. Tuhan. Sehingga surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tutup dulu dalam doa ya. Yang
firman Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu dalam diri kami masing-masing yang mendengarkan firman ini. Baik kami yang berada di Zoom ini maupun para pendengar yang berada di channel YouTube kami ini. Semoga apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang sudah Tuhan taburkan firman itu di dalam hati kami akan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini memancarkan kemuliaan Kristus. Biarlah kami bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Yesus, Engkaulah firman yang hidup itu. Biarlah hidup kami ini hanyalah untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini. Amin. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan firman-Mu pasti digenapi di akhir zaman ini. Dan kami mohon ya Tuhan, tetaplah tinggal di dalam hati kami. Karena kami adalah bait Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap diam dan tinggal di hati kami. Menerangi kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah firman yang hidup. Biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak sia-sia, melainkan hidup kami ini hanyalah demi firman-Mu. Hanyalah demi mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini dan selama-lamanya hingga Tuhan datang menjemput kami di awan-awan permai. Haleluya. Amin. 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 Firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini meneguhkan kembali saya bilang saat ini iman kita sedang diperhadapkan dengan situasi keadaan kondisi bukan semakin baik, tapi semakin sulit. Kita inilah dengan firman Tuhan datang kepada kita. Terima kasih. Dan firman Tuhan berpengharapan. Kalau kita pikir secara ini lelah masalah. Saya tahu bunda-bunda yang lain masalah. Tapi rasanya kita hampir kalau boleh dikata, saya katakan Tuhan, saya menyerah, saya lelah saya menjalani hidup. Saya bilang katakan Tuhan kalau bisa reda, tinggalkan dunia yang fana. Saking sudah merasa jenuh, gimana ya kita bilangnya jenuh? Ada di tingkat titik yang seakan-akan itu kita merasa sendiri. Nggak punya siapa-siapa, keluarga, tahu sendiri ya, kalau keluarga kita sudah bingung, kayaknya gimana gitu ya. Sudah beda. Hari ini saya tidak menambahkan firman Tuhan lebih banyak, tetapi kita mau tetap bangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini kita ditegur. Tuhan Yesus yang berjanji kepada kita, Dia adalah setia. Ya. Dia tidak pernah ingkar janji. Kadang-kadang kita manusia saja seringkali ingkar janji. Ya. Hari ini komitmen mau berdoa. Tapi kalau ada masalah, udah nggak mau berdoa. Nah, itu manusia kita. Saya mau katakan,
Kalau Tuhan seperti kita manusia, bisa nggak Tuhan istirahat? Tuhan nggak mau nolong kita, kan nggak mungkin. Ya. Itulah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, berapa kita yang ada di grup Garda ini, ibadah Zoom ini, ya, masuk Bunda Ana khusus, terima kasih ya sudah melayani melalui musik dengan setia, ya. Tidak pernah berkata tidak, tetapi selalu angkat senjata. Ya, itu adalah satu bagian dari pengharapan kita. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan, kita yakin dan percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Satu saat kita akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang membuat kita jadi terhibur. Saya kemarin itu dapat kesaksian teman saya. Kesaksiannya luar biasa. Ya, saya sampai, aduh Tuhan, saya seperti dia kah? Iman, apa yang nanti saya akan peroleh? Cuma hari ini saya mau bocorkan sedikit saja. Dia mengatakan bahwa dia sudah melihat rumahnya. Rumahnya itu luas. Ya. Rumah di dalam kerajaan surga, bukan rumah di dunia loh ya. Boleh membanggakan diri, rumah kita di dunia. Sebagus, semewah apapun. Tapi nanti kalau kita pulang di surga, rumah kita bagus nggak di sana nanti? Bangun rumah berhektar-hektar, ribuan meter. Tapi nanti kalau kita pulang di surga, luas nggak rumah kita? Itu pertanyaan. Sampai saya bilang sama teman saya, waduh luar biasa ya kamu ya. Luar biasa kamu, Tuhan bisa perlihatkan rumahnya. Saat itu dia katakan, nah itulah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Ya. Satu saat, kita mungkin lelah saat ini, tetapi nanti satu saat, kita akan tuai apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Mari kita mau bertahan sesuai dengan nasihat firman Tuhan hari ini. Luar biasa ya. Mau dalam keadaan kita mau goyang bagaimanapun, mungkin kalau saya katakan itu badai, mau angin menerpa sebuah pohon, mungkin kayak contohnya bambu ya, dia udah kadang udah hampir mau roboh, kembali lagi, bangkit lagi, ya seperti itulah iman kita. Berbagai macam goncangan, masalah silih berganti, ya. Saya juga banyak masalah, bukan gak ada masalah. Masalah di tempat pekerjaan, ada saja. Yang membuat kadang-kadang Tuhan aku udah lelah. Banyak sekali masalah di dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan, melalui yang disampaikan oleh Sis Abigail, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus selalu setia, sekalipun kita tidak setia. Haleluya. Pelayanan di Garda membutuhkan kesetiaan. Ya. Mungkin saya baru masuk Garda, saya diajak melayani di Garda. Aduh, lelah juga ya ini ya, banyak banget masalah ya. Harus inilah. Kita dituntut untuk penyaringan. Ya, mau masih tetap bertahan apa mau mundur. Tetapi iman kita kepada Tuhan. Kita lakukan setiap pelayanan itu bukan untuk manusia. Tetapi kita percaya, satu saat kita yakin pengharapan kita di dalam Tuhan, nanti kita akan terima sesudah kita tinggalkan dunia ini. Masihkah kita tetap bertahan? Puji Tuhan, malam hari ini ucapkan terima kasih ya untuk pelayanan Ibu Abigail dan Bunda Ana khusus, untuk si gadis anaknya terima kasih. Biarlah kita mau tetap setia, ya sesuai dengan talenta panggilan kita. Kalau saya katakan saya nggak bisa khotbah. Karena apa? Saya katakan, Tuhan, enak banget ya kalau khotbah, lancar banget. Tapi saya nggak bisa, jujur aja. Makanya saya katakan, apa yang saya bisa? Saya duduk manis saja di Zoom, itu sudah bernilai bagi Tuhan loh. Ya. Kita sibuk
ngumpulin informasi, mau pengen tahu informasi, kita lupa keadaan kita nanti. Ya. Jadi kita jadi takut dan kita. Ya. Tapi dengan informasi yang kita terima, biar kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita melanjut dan saya ucapkan terima kasih nantinya untuk para pelayan Tuhan yang dengan setia selalu untuk melayani di Garda. Biarpun kita nggak dihargai, ya, kita nggak dihargai, tetapi nanti Tuhan Yesus yang hargai kita. Tuhan Yesus yang kasih upah untuk kita. Haleluya. Kita masuk dalam pokok doa. Pokok doa. Kayaknya banyak pokok doanya. Ada beberapa orang yang nggak masuk ya. Rangkum-rangkuman ini ya. Dan Nova, Sis Alvira bisa masuk pokok doa juga ya. Ini nomor 9-10 Sis Abigail aja. Iya. Ya Sis ya. Nomor 9-10. 9-10 ya Sis ya. 9-10. Ya. Iya, bisa. Lengkap ya. Ya. Oke. Ya. Itu lihat ya. Silakan. Lanjut. Para Ibu Nauhus. Ya. Paranya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai doa syafaat kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan judul lagu pujian kita, janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Janjimu seperti fajar